Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oktaviani dari kelas X3, jurusan Komputerisasi Akuntansi, Amik Citra Buana Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel ilmiah yang telah saya buat, yang berjudul Pentingnya Pendidikan Pancasila. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai pendahuluan, identifikasi masalah, hasil, dan pembahasan. Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas adalah dasar negara Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun sudah jelas kita lihat Pancasila yang dimaksud adalah 5 asas yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sebelum dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat diperlukan karena masalah yang terjadi di Indonesia karena kurangnya partisipasi warga negara maupun aparat pemerintah dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila. Menerapkan nilai-nilai Pancasila akan menjadikan negara terstruktur dan masalah yang terjadi di negara akan lebih baik. Pertama, mahasiswa menjelaskan bagaimana konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Kedua, mahasiswa menjelaskan mengapa diperlukan pendidikan Pancasila. Ketiga, mahasiswa menjelaskan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan Pancasila. Yang keempat, mahasiswa menjelaskan tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dan yang kelima, mahasiswa menjelaskan esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Di sini kita akan membahas konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Yang kedua, gotong royong. Ketiga, musyawarah. Dan yang terakhir, solidaritas atau kesetiakawanan sosial. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah yang pertama, masalah kesadaran perpajakan, di mana kesadaran diri masyarakat yang masih kurang, laporan keuangan yang belum sesuai, tidak bayar pajak tetapi masyarakat menggunakan fasilitas perpajakan. Yang kedua adalah masalah korupsi. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan dari data TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Selanjutnya yang ketiga, masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun dewasa ini, citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling santer dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Masalah keempat adalah masalah disintegrasi bangsa. Sebagai contoh, acap kali mengemukakan dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik di daerah yang memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Selanjutnya yang kelima, masalah dekadensi moral. Dewasa ini, fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggenjala dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Perhatikan tontonan-tontonan yang disuguhkan dalam media siaran dewasa ini. Begitu banyak tontonan yang bukan hanya mengajarkan kekerasan, melainkan juga perilaku tidak bermoral seperti pengkhianat dan perilaku pergaulan bebas. Bahkan perilaku kekerasan juga acap kali disuguhkan dalam sinetron-sinetron yang notabene menjadi tontonan keluarga.
Sungguh ironis, tayangan yang memperlihatkan perilaku kurang terpuji justru menjadi tontonan yang paling disenangi. Kemudian yang keenam, masalah narkoba. Sebagai contoh, dampak negatif dari letak geografis dilihat dari kacamata bandar narkoba Indonesia strategis dalam hal pemasaran obat-obatan terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing yang tertangkap membawa zat terlarang ke negeri ini. Namun, sayangnya, sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram karena kecanduan narkoba. Yang ketujuh, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas menegakkan hukum, tetapi faktor dominan dalam penegakan hukum adalah faktor manusianya. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas aparatur penegak hukum. Inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Kemudian yang terakhir, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Mengapa mereka mudah terpengaruh? Sejumlah tokoh berasumsi bahwa lahirnya terorisme disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman agama yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim tersebut. Selanjutnya, mengapa diperlukan pendidikan Pancasila? Pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat antara lain. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Ketiga, kesadaran pentingnya semangat solidaritas nasional. Keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Dan yang ketujuh, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk: yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di nomor 904 ET tahun 2011 tertanggal pada 30 Juni tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 terdapat di pasal 2 dan pasal 35 ayat 3. Selanjutnya kita akan membahas sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan Pancasila.
Dilihat dari segi objek, material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Ketiga, sumber yuridis pendidikan Pancasila. Dan yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Yang pertama, sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Maknanya itu adalah bahwa sejarah memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sekitar sekarang dan membangun kehidupan kita yang akan datang. Lalu apa sih hubungannya pendidikan Pancasila sama sumber sejarahnya? Jadi hubungannya itu adalah ketika kita mempelajari sejarahnya Pancasila, kita akan menjadi tahu kenapa Pancasila dirumuskan, kenapa Pancasila dibentuk, dan kenapa Pancasila bisa menjadi ideologi Indonesia. Yang kedua, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Melalui pendekatan sosiologis ini pula dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, dari sini kita bisa garis bawahi masalah-masalah sosial bisa disikapi secara arif dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, permasalahan sosial yang ada di Indonesia ini bisa kita selesai dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sumber yuridis Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Dan yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mendukung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntutan atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya kita akan membahas dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya apabila ditelusuri secara historis upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, terbit Instruksi Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 1967 tentang pedoman penyusunan daftar perkuliahan yang menjadi landasan yuridis bagi keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik program diploma maupun program sarjana, dalam rangka mengintensifkan kembali kebudayaan nilai-nilai Pancasila dan generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi. Kemudian, tantangan pendidikan Pancasila. Abdul Ghani menyatakan bahwa Pancasila adalah leitmotif dan leitstar, dorongan pokok, dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan leitstar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng. Oleh karena itu, segala bentuk penyelewengan itu harus dicegah dengan cara mendahulukan Pancasila dasar filsafat dan dasar moral, agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang menunjuk jalan bagi generasi penerus, pemegang estafet kepemimpinan nasional. Maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.
Pembahasan terakhir, esensi dan urgensi pendidikan Pancasila. Menurut Ditjen Dikti, mengembangkan esensi materi pendidikan Pancasila meliputi: yang pertama, pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Kedua, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai dasar negara. Keempat, Pancasila sebagai ideologi negara. Kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat. Keenam, Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgensi pendidikan Pancasila sebagai suatu program studi, misalnya yang berkaitan dengan tugas menyusun atau membentuk peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studi masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun guiding prinsip sehingga menjadi warga negara yang baik, good citizenship. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.